Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bapak Sudaryanto dari GPIB Maranatha Bandung akan membawakan saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Sebelumnya marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, betapa mulianya Engkau sehingga malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami jemaat-Mu PKLU GPIB masih diberi kesempatan memuliakan Engkau dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan Sabda Bina Umat. Berikan Roh Kudus-Mu menyertai pembacaan firman malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Nasar Yefta. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mespa di Gilead. Dan dari Mespa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarkan Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mespa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ketika melihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tapi jawabnya kepadanya, "Bapak, jika engkau telah membuka mulut bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon itu." Lalu katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya,
supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanmu bersama-sama dengan teman-teman. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembali ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Pembacaan SBU Renungan Sabda Imat Firman Umat dengan judul menepati nasar dengan ayat 3 sebagai pedoman, yaitu, tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengatakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon itu. Yefta bernasar sebelum pergi berperang bahwa jika Tuhan memberinya kemenangan, maka ia akan mempersembahkan apa yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemuinya. Kendati nasar adalah perkara rohani yang lazim di Israel, namun nasar Yefta tampaknya lahir dari keraguan yang didukung oleh keinginannya memperoleh kemenangan. Tuhan mendengar nasar Yefta dan memberikan apa yang diharapkan. Bani Amon dikalahkan dan mereka pun berhenti menindas bangsa Israel. Kemenangan itu membawa Yefta pulang dengan sukacita. Namun apa yang terjadi? Anak gadisnya keluar menyambut dia dengan menari sambil memukul rebana. Yefta tidak menyangka hal itu terjadi. Ia pun menangisi putrinya yang harus dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Seperti diketahui, nasar adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu setiap nasar harus ditepati dengan sukarela dan segera. Peristiwa Yefta memberikan pelajaran kepada kita tentang bahaya dan bernasar tanpa berpikir dengan seksama. Nasar yang disasari oleh kepentingan pribadi, apalagi merupakan bentuk keraguan terhadap pernyataan Tuhan, dapat menimbulkan akibat yang cenderung disesali. Meski sikap Yefta yang berpegang pada nasar dipuji, namun kecerobohannya dalam bernasar telah menyebabkan kematian putrinya. Gadis itu sama sekali tidak memiliki pilihan selain melakukan apa yang dinasarkan ayahnya kepada Tuhan. Pengorbanannya itulah membuat Yefta benar di hadapan Tuhan karena menepati nasarnya. Nasib putri Yefta kiranya tidak terulang kembali. Setiap orang yang hendak bernasar masih berpikir dengan seksama tentang segala resikonya. Lebih daripada itu, janganlah bernasar untuk memanipulasi Tuhan agar ia memenuhi apa yang kita inginkan. Belajarlah untuk menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan ketimbang bernasar lalu menyesal. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkasih. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, telah kami baca firman-Mu di malam hari ini, dan ajarlah kami melakukan firman Tuhan agar kami senantiasa bersandar pada kehendak-Mu, dan jika kami benar kami menempatinya. Di malam hari ini, dalam doa kami memohon, berkatilah kaum lansia di masa saja berada, terutama kaum lansia GPIB, yang Tuhan mampukan di dalam usia lanjut masih dapat berkarya dan melayani Engkau dalam berbagai hal. Kuatlah tubuh kami yang lemah, topanglah kaki kami yang lemah, dan ingatlah rekan-rekan kami yang terbaring sakit dan membutuhkan pengobatan agar dapat kembali dipulihkan. Berkati bangsa dan negara kami, dari Presiden Jokowi hingga tingkat pemerintahan RT, biarlah mereka dapat memimpin bangsa kami dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang. Inilah doa singkat kami di malam hari ini. Izinlah kami beristirahat dan bangun esok pagi dengan kesegaran baru. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.